Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jumpa lagi di pertemuan kali ini. Hari ini saya akan membahas mengenai input switch saklar dan bagaimana menghubungkan dengan microcontroller Arduino Uno. Seperti yang kita ketahui, switch atau saklar merupakan komponen elektronika di mana dapat mengalirkan atau memutuskan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dengan prinsip mengalihkan satu konduktor ke konduktor lainnya. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis saklar, di antaranya ada yang dinamakan saklar toggle switch ya. Biasanya kita pakai untuk pemutus on off ya. Untuk penerangan bisa juga, tapi yang mungkin bebannya yang DC seperti ini toggle switch ya. Ataupun toggle switch yang penerangan 220 volt lampu pijar itu juga bisa juga dikatakan toggle switch ya, saklar untuk on off. Kemudian ada saklar push button ya. Ya, push button sendiri saklar yang dimana biasanya kalau saklarnya kita push dia keadaannya on, ketika kita lepas ya keadaannya off. Kemudian ada saklar SPST, artinya single pole single stroke. Nah, kalau kita lihat si SPST merupakan sama ya, saklar yang sederhana juga, jenisnya juga untuk on off. Kalau kita lihat dia range rangkaiannya dia mempunyai satu kutub dan satu throw atau channel. Dan saklar SPST ini dipakai untuk juga sebagai saklar penerangan ataupun bypass ya, bypass atau bus ya, yang rumit memerlukan untuk saklar on off ya. Kemudian saklar ini hanya memungkinkan untuk mengubah sirkuit antara terbuka dan tertutup. Kemudian ada saklar SPDT, kalau kita lihat seperti ini. Nah, dia mempunyai satu terminal, biasanya memang dia 3 kaki ya. Ada pole-nya 1 ya, kemudian throw-nya atau channel-nya ada 2. Nah, saklar SPDT merupakan saklar yang memungkinkan untuk merubah antara dua jenis sirkuit tertutup dan sirkuit terbuka. Misal contoh pemakaiannya pada saklar kipas angin yang membutuhkan perbedaan kecepatan ya, seperti itu. Kemudian ada saklar yang namanya DPST ya. Nah, saklar DPST seperti ini, kalau kita lihat kutubnya ada 2, kemudian throw-nya atau channel-nya ada 2 juga. Biasanya digunakan untuk DPST ya, biasanya digunakan untuk dibutuhkan satu gerakan tertutup ya, yang menyambung beberapa item sekaligus. Biasanya ini di rangkaian yang memerlukan double channel dan satu kutub ya, jadi ketika double pole-nya itu on, maka throw-nya yang di single ini akan on juga. Kemudian selanjutnya ada saklar DPDT, yaitu double pole double throw. Merupakan switch yang memiliki 6 buah terminal dan memungkinkan untuk mengubah dua arah yang berbeda. Bisa dipakai bypass dengan ganda serta menghubungkan dengan sirkuit yang rumit. Nah, kalau fungsinya berarti kita lihat ada 2 pole-nya, berarti dia tidak saling berhubung ya. Jadi kita bisa menggunakan ganda, jadi satu untuk yang terhubung dengan yang lain, beban yang lain. Misalnya ada 2 lampu dengan satu saklar, nah kita bisa pakai DP2T, nah di mana lampu tersebut tidak kita hubungkan secara paralel atau secara seri, tetapi berbeda masing-masing ya, dengan satu saklar yang menghidupkan dan mematikan. Nah, untuk microcontroller sendiri biasanya kita banyak memakai untuk saklar push button ya, contohnya yang dalam hal ini nanti kita lakukan dalam praktek ya. Nah, saya akan lebih fokus ke push button ya, saklar yang seperti ini. Kalau seperti ini kita sudah biasa ya, dia hanya single pole single throw, jadi memutus dan mematikan. Nah, push button sendiri biasanya dihubungkan untuk di microcontroller, nah mempunyai
fungsi untuk biasanya untuk setting ya, untuk enter. Misalnya setting timer, setting kemudian setting suhu atau untuk rangkaian suhu dan lain-lainnya. Jadi banyak fungsinya. Nah, perhatikan rangkaian switch atau saklar berikut ini yang dihubungkan ke input microcontroller. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada terdapat dua perbedaan ya. Ada yang konfigurasi saklar push button yang dimana saklar tersebut kita seperti yang kita ketahui single post single throw. Misalnya salah satu pole-nya kita hubungkan ke ground, kemudian throw-nya kita masukkan ke input dari microcontroller. Nah, konfigurasi yang seperti ini ya, yang pertama. Kemudian ada lagi konfigurasi yang seperti ini, di mana pole-nya kita berikan ground, kemudian throw-nya kita hubungkan 5 volt. Nah, 5 volt itu terhubung ke input atau masuk ke pin Arduino Uno. Nah, sekarang kita analisa apa sih bedanya. Nah, kalau kita analisa bedanya, ketika yang pertama, gambar pertama ini kita push atau pada saat kita push pasti on ya, saklar akan tertutup, maka ground akan mengalir ke Arduino ya. Tetapi jika saklar tersebut kita lepas, artinya saklar tersebut off. Sehingga ketika off, maka keadaan dari microcontroller atau keadaan sinyal yang masuk di microcontroller itu kita sebut ngambang atau tidak diketahui, sehingga hal ini bisa membahayakan, bukan membahayakan ya, bisa memberikan input kepada microcontroller secara tidak pasti, bisa 0 dan bisa 1. Nah, untuk itu untuk rangkaian push button switch dengan model seperti ini tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan, tetapi boleh, tetapi bisa jadi ini jarang berhasil ya, jarang berhasil. Dan biasanya kalau untuk setting timer itu bisa setting timer angkanya akan tidak berurut secara urutan yang sesuai, misalnya dari 1, 2, 3. Bisa saja ketika kita push itu langsung loncat ke 1, langsung ke angka 5, atau langsung ke angka 8 dan sebagainya. Nah, itu biasanya karena pengaruh rangkaian saklarnya untuk settingnya itu dia seperti ini ya. Jadi untuk saklar model seperti yang pertama ini biasanya tidak direkomendasikan. Nah, untuk yang kedua, kita analisa ketika kita push ya, atau artinya kita on kan saklarnya, maka pole-nya akan menuju ke throw sehingga dia akan terhubung ground ya, ground. Maka saklar yang ada di sini akan short ya, akan short. Maka hal seperti ini yang model kedua biasanya tidak direkomendasikan juga. Karena apa? Karena positif negatif akan ketemu sehingga bisa terjadi short ya. Untuk gambar kedua ini tidak direkomendasikan. Nah, selanjutnya ada gambar yang ketiga ya. Nah, gambar ketiga, nah ini biasanya kita sebut pull down ya. Artinya resistor yang 10K ini terhubung dengan 5 volt ya. Kemudian dari 5 volt dan resistor itu terhubung lagi keluarannya ke input pin, kemudian masuk ke throw dari saklar push button. Sehingga kalau kita analisa pada saat kita push ketika on, maka beban atau resistor akan terjadi sebuah tahanan ya, sebuah tahanan di mana nantinya ground yang akan menuju R ini akan menjadi sebuah sistem tegang atau sistem hukum tegangan atau hukum harus ya, karena ada R, jadi hukum Ohm kalau kita biasanya belajar di rangkaian listrik. Nah, sehingga nanti yang masuk ke Arduino itu adalah ground dan tidak akan terjadi korsleting seperti gambar yang kedua ini, karena di sini ada beban resistor yang menjadikan sebuah hukum Ohm ya, sehingga V dan I akan bekerja ya, sehingga arus yang masuk di microcontroller itu adalah ground. Nah, kemudian ketika saklar dilepas, maka
hubungan dari pole ini tidak akan terhubung ke throw, ya, artinya off atau dikatakan saklar terbuka. Sehingga tegangan yang ada di sini 5 volt akan mengalir ke resistor dan menuju ke microcontroller. Sehingga microcontroller mendapatkan sinyal 1 atau high. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ketika dia saklarnya on, maka ground yang masuk ke throw akan menuju ke microcontroller, sehingga microcontroller menerima ground atau logika 0. Pada saat saklar di open, maka tegangan VCC akan mengalir ke microcontroller karena di sini terbuka, maka akan mengalir, ya, sehingga microcontroller menerima tegangan positif atau high. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa untuk saklar ini pull down ini itu pada saat dia aktif high atau dia tertutup, dia logikanya 0. Pada saat dia aktif low, logikanya adalah 1, ya, atau pada saat dia saklarnya on, maka dia logikanya 0. Pada saat saklarnya off, maka logikanya 1. Selanjutnya gambar keempat itu model pull up, ya, satu pull down, satu pull up. Nah, dimana kita lihat kalau kita analisa pada saklarnya ini itu diletakkan bagian atas, kemudian dibalik resistornya di bawah itu dihubungkan langsung ke ground. Nah, kalau kita analisa ketika dia on tertutup, maka 5 volt akan mengalir ke sini sehingga akan juga mengalir ke microcontroller, sehingga microcontroller menerima logika 1. Jadi pada saat dia on, logika 1 akan mengalir ke microcontroller. Nah, ketika dia off akan terbuka, maka VCC kan tidak akan mengalir ke throw, sehingga ground akan mengalir ke resistor, sehingga akan mengalir ke microcontroller. Sehingga ketika saklar off atau terbuka, microcontroller menerima ground atau logika 0. Jadi terbalik dari pull down dan pull up. Jadi ini pull up, ini pull down. Seperti itu bedanya. Nah, untuk rekomendasi bagaimana membuat saklar di microcontroller, itu bisa pull up dan bisa pull down atau pull up. Tergantung kebutuhan Anda. Jika Anda menginginkan ketika saklar tertutup atau on itu logika 1, dan ketika terbuka dia logika 0, maka menggunakan pull up. Ketika Anda menginginkan ketika saklar tertutup logika 0 dan ketika terbuka logika 1, maka menggunakan rangkaian pull down. Nah, contoh seperti ini konfigurasi saklar, ya. Ya, dimana kita lihat di sini ada resistor tadi. Nah, kalau kita lihat resistor ini terhubung dengan ground, ya, langsung terhubung dengan ground. Artinya saklar ini yang terbuka. Jadi saklar push ini ada 4 kaki. Bisa kita menggunakan ini dengan ini atau ini dengan ini. Bagaimana caranya? Kita ukur dulu amperemeter mana yang terhubung, ya. Kalau ini seperti berarti ini dan ini, ya. Atau ya, ini dan ini, maaf, ini dan ini. Jadi ini terhubung dengan ini, oke? Sehingga pada saat kita hubungkan ini VCC masuk, ya, ke sini, ya. Oke, kemudian terhubung dengan resistor, ya. Dan resistor kaki tengahnya atau ujung dari saklar itu masuk ke pin 2, ya, pin 2, ya. Jadi kalau kita lihat analisis dari saklar ini adalah model pull up, ya, model pull up, sehingga pada saat dia saklarnya di on, ya, maka dia akan mengirimkan logika 1. Pada saat dia saklar off, dia akan mengirimkan logika 0, ya. Seperti itu. Oke, ini konfigurasi kalau di dalam rangkaian microcontroller atau board yang ada di laboratorium Anda. Kalau kita lihat seperti ini model dari saklarnya, ya. Seperti ini model dari saklarnya. Dia menggunakan sistem yang belum, sebenarnya tidak rekomendasi, ya, dia menggunakan seperti ini, tapi tidak masalah
karena hanya untuk modul pelatihan ya. Tapi kalau Anda buat sistem yang biasanya untuk KTI dan untuk dipakai terus ya, itu baiknya menggunakan model yang pull up atau pull down. Tapi kalau seperti ini boleh. Tapi kalau yang seperti yang model kedua ini sebaiknya jangan dipakai. Model pertama boleh dipakai ya. Seperti untuk modul Anda itu menggunakan model yang seperti yang pertama ya, seperti itu. Nah, ini modul Anda yang di praktikum. Nah, itu modul ini adalah switch-nya. Untuk pin switch-nya itu ada di chain 12. Jadi, satu untuk switch 1, dua untuk switch 2 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya modelnya seperti ini ya. Jadi, terhubung di ground semua kaki pertama dan selanjutnya masuk ke kaki berikutnya, polnya masuk ke Arduino. Nah, ini contoh misal ini konfigurasi alatnya ya. Kurang lebih seperti ini ya.